Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Nama saya Meiling. Nama saya Nova Ramadhan Setiawan. Nama saya Luciana. Kami akan mempresentasikan mengenai analisa kelayakan bisnis PT Ratani Indonesia. Aspek pasar. Latar belakang dalam usaha yang akan dijalankan ini merupakan suatu produk mebel yang berbahan dasar rattan sintetis. Produk mebel yang akan diproduksi terdiri dari dinding set dan living set. Dinding set terdiri dari dua armchair yang dibalut dengan sintetik rattan yang memberi kesan indah dan tidak mudah rusak, dengan tata yang bercorak indah dan sangat khas. Sedangkan living set terdiri dari dua armchair yang dibalut dengan cushion yang lembut dan menggunakan kain standar water repellent yang memiliki sifat tahan air, satu sofa yang juga dilapisi cushion yang lembut, serta menggunakan kain standar water repellent, dan satu coffee table yang corak yang cantik. Alasan kami memilih rattan sintetis sebagai bahan baku furniture karena rattan sintetis memiliki kualitas yang berkelas dengan kekuatan, keawetan, dan keindahannya. Yang kedua ada kuesioner. Kesimpulan dari kuesioner kami bahwa peminat furnitur saat ini didominasi oleh kaum milenial. Sebagian besar dari mereka pernah mengunjungi showroom furnitur, terutama IKEA, yang memiliki keunggulan harga yang murah, kualitas barang yang terjamin, keberagaman varian produk, tersedianya layanan antar pesanan apabila pengorder tidak memiliki kendaraan pribadi, desain terbaru yang terdapat di setiap produk, hingga terdapatnya situs online yang memudahkan pengorder dalam pemesan barang. Mereka cenderung meminati furnitur dengan desain minimalis seperti dasar rotan sintetis. Opsi mereka agar tetap menghemat ruang penempatan dan mereka tetap dapat mengisi rumah mereka dengan furnitur elegan sesuai dengan keinginan, walaupun space rumah yang mereka miliki tidak terlalu besar dan luas. Lalu ada rencana penjualan. Dinding set terdiri dari 4 armchair yang terbuat dari sintetik rattan yang memberikan kesan indah pada bangkunya dan tidak mudah rusak. Lalu satu table ukuran 90x90x76 yang terbuat dari sintetik rattan yang kuat dan kokoh. Living set terdiri 2 armchair yang terbuat dari sintetik rattan yang dibalut dengan cushion yang lembut dan menggunakan kain standar water repellent yang memiliki sifat tahan air sampai ke tingkat hidrofobik. Satu sofa yang terbuat dari sintetik rattan dan juga dilapisi dengan cushion yang lembut serta menggunakan kain standar water repellent. Satu coffee table ukuran 93x93x45 yang terbuat dari sintetik rattan yang 5 force-nya. Yang pertama ada persaingan dalam industri yang ada. Poin pertama, jumlah pesaing yang sangat banyak dengan adanya berbagai gerai-gerai atau showroom furnitur yang menjual barang yang lebih berkualitas serta harga yang lebih terjangkau. Karakteristik produk yang berbeda dapat memperbanyak minat dan para konsumen. Lalu yang kedua, ancaman masuk pendatang baru. Ancaman masuk pendatang baru dalam sektor industri furnitur terbilang tinggi karena membutuhkan dana yang tidak sedikit dan terbilang besar, sehingga sangat sulit apabila ingin membuka usaha yang baru berkaitan dengan furnitur. Selain itu, para pendatang juga mengalami kesulitan dalam memiliki karyawan yang terampil dan dalam bidangnya untuk suatu barang. Lalu ada ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti atau produk substitusi pada bisnis furnitur rattan sintetis adalah furnitur yang memiliki bahan baku MDF yang kualitas hampir mendekati rattan sintetis furnitur dan harganya sedikit lebih murah dibanding furnitur rattan sintetis yang sehingga bisa menjadi substitusi furnitur rattan. Lalu kekuatan tawar pembeli. Kekuatan pembeli dinilai cukup tinggi karena banyak tersedia furnitur lainnya yang memiliki kualitas yang hampir menyamai atau bahkan melebihi furnitur yang menggunakan bahan baku sintetis rattan sintetis yang dijual dengan harga yang lebih murah, menyerupai atau sedikit di atas itu rattan. Lalu terakhir ada kekuatan tawar pemasok. Kekuatan tawar pemasok dinilai cukup tinggi karena penyedia pemasok bahan baku rattan sintetis terbatas dan sedikit jumlahnya, sehingga hal ini memungkinkan pemasok memainkan harga baku furnitur rattan sintetis. Saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Ada segmentasi, target pasar, dan positioning. Pada segmentasi ada segmentasi geografis,
di wilayah Jabodetabek, luar kota seperti Malang, Bandung, dan Bali. Segmentasi demografis dengan usia 18 tahun sampai 60 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan pendapatan 4.500.000 sampai lebih dari 10 juta per bulan. Pada segmentasi perilaku, tingkat penggunaannya adalah 1-2 tahun, 3-4 tahun, 5-6 tahun, dan lebih dari 6 tahun. Pada segmentasi psikografis, dengan kelas sosial menengah sampai atas, dengan gaya hidup modern dan sederhana. Target pasar berdasarkan segmentasi pasar yang sudah dibuat, dapat disimpulkan bahwa target pasar dari furniture kami adalah orang dewasa dengan umur 25-60 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di kawasan Jabodetabek dan luar kota, dan kami berfokus pada wilayah Jakarta sebagai target utama karena berdekatan dengan kantor pusat kami. Secara garis besar, kami menargetkan customer dengan kelas sosial menengah sampai atas yang suka dengan gaya hidup modern dan juga sederhana yang akan dipadukan menjadi furniture dalam bentuk minimalis. Pada positioning, produk furniture ini akan menempatkan dirinya sebagai produk furniture yang terkenal di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia. Produk furniture ini memiliki kelebihan yaitu tahan lama, model yang lebih modern, minimalis, ringan, dan tahan terhadap berbagai cuaca, sehingga orang-orang akan menjadi lebih mengenal produk furniture kami yang berbeda dari produk furniture lainnya. Pada bauran pemasaran, ada produk yang kami tawarkan adalah furniture dengan berbahan dasar rotan sintesis. Furniture berbahan dasar rotan sintesis yang kerap sekali digunakan sebagai bahan pembuatan furniture yang cenderung mudah dirawat, tahan terhadap cuaca, memiliki kualitas dan kekuatan yang tidak kalah tanding dengan kayu jati, dengan tetap memberi kesan vintage serta modern dan dinilai lebih ramah lingkungan, serta beratnya lebih ringan dengan karakternya yang lentur sehingga mudah untuk dibentuk, menjadikan produk furniture yang terbuat dari rotan sintesis banyak dipilih masyarakat. Pada price, harga produk yang kami tawarkan sesuai dengan ukuran model, bentuk atau desain, dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya. Dengan harga jual, yaitu produk pertama adalah dining set dengan harga 8 juta dan produk kedua adalah living set dengan harga 9.200.000 dengan metode pembayaran yang telah disediakan. Untuk place, di wilayah Cirebon akan kami jadikan gudang atau pabrik dan tempat produksi untuk furniture kami. Lalu di wilayah Kemang Timur Jakarta Selatan akan dijadikan kantor, workshop, dan offline store untuk furniture kami. Pada promotion, kami mempromosikan produk kami agar lebih dikenal masyarakat dan terjual dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram dan alat promosi seperti banner dan brosur yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Pada people, kami akan melakukan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan kami, misalkan dengan memperkerjakan customer service yang melayani calon pembeli melalui telepon maupun media sosial. Pada physical evidence, showroom furniture kami berada di tempat pusat ibu kota sehingga para customer memiliki kemudahan dalam mengakses showroom kami dengan beragam alternatif akomodasi transportasi yang tersedia. Pada proses dalam pembuatan produk kami akan memperhatikan proses pembuatannya karena kami ingin produk yang kami jual terjamin kualitasnya agar tidak mengecewakan pelanggan, mulai dari memperhatikan kondisi bahan baku yang akan digunakan untuk membuat furniture, apakah sudah memenuhi standar atau tidak, stok bahan baku, perawatan mesin, pengawasan saat proses pengolahan produk sampai proses pemindahan serta penataan furniture ke tempat penyimpanan dengan hati-hati agar produk tidak mengalami cacat. Pada rencana biaya pemasaran dapat dilihat sebagai berikut. Dan detail biaya pemasaran, biaya komisi penjualan perusahaan menetapkan untuk tidak menggunakan sistem komisi pada penjualan. Biaya promosi penjualan tiap tahun terdiri dari ada cashback 100.000 per tahun, gratis ongkir 20.000 per tahun, diskon 15% per tahun.
Biaya iklan per tahun terdiri dari Instagram, Google Ads, spanduk, dan billboard. Biaya administrasi penjualan per tahun terdiri dari perlengkapan yang dibutuhkan dalam penjualan atau pemasaran produk, biaya listrik, dan biaya wifi. Biaya transportasi penjualan tidak ada karena perusahaan melakukan kegiatan pemasaran melalui media massa seperti media sosial, iklan, dan billboard. Analisis kelayakan bisnis aspek teknis. Yang pertama ada penentuan jenis produk. Produk yang akan dibuat adalah furniture berbahan baku rotan sintetis yang kerap sekali digunakan sebagai bahan pengganti dari rotan alami, yang cenderung mudah dirawat, tahan terhadap cuaca, serta memiliki berat yang ringan, dengan karakter yang lentur sehingga mudah untuk dibentuk, rapi, tahan terhadap rayap, dan memiliki lebih banyak varian warna. Yang kedua ada kualitas produk. Dengan digunakannya bahan rotan sintetis, furniture ini memiliki kualitas daya tahan yang lama, serta mempunyai banyak pilihan warna dan jenis anyaman yang memberi daya tarik lebih karena keragamannya. Yang ketiga ada kapasitas produksi. Pabrik dapat menggarap 4 unit living set dan 5 unit daily minggu. Yang keempat ada rencana produksi. Diawali dengan permintaan oleh customer, pembayaran oleh customer, penghitungan bahan baku oleh pabrik, payment request yang dilakukan oleh pabrik, pengerjaan dan produksi yang dilakukan oleh pabrik, lalu pengiriman yang dilakukan oleh pabrik kepada. Selanjutnya ada tabel identifikasi produk. Tabel ini telah disesuaikan dengan rencana penjualan. Selanjutnya proses produksi. Yang pertama pembelian bahan baku ke supplier, pemotongan aluminium menjadi beberapa bagian, penggabungan aluminium dan proses las menjadi rangka, proses weaving, proses sewing, packing menggunakan paper packing dan bubble wrap, lalu siap untuk dikirim. Alternatif proses produksi. Dalam bisnis yang sedang ditekuni saat ini menggunakan alternatif produksi. Bagi dua diantaranya kontinu dan manual. Alternatif teknologi. Dalam bisnis yang sedang kami tekuni ini menggunakan alternatif teknologi, yaitu teknologi padat. Selanjutnya bahan baku. Yang pertama ada analisa kebutuhan bahan baku. Bahan baku yang digunakan ada aluminium, rotan sintetis, kain, baut, paku, kaca, dan meteran. Yang kedua, pemilihan kualitas bahan baku. Aluminium, kami menggunakan aluminium yang berkualitas durable serta anti karat. Rotan sintetis yang kami gunakan juga cocok untuk di segala cuaca dan berkualitas tahan lama dan biasanya memiliki berbagai pilihan warna. Yang ketiga, cushion berbahan kain regensi dengan standar water repellent yang tahan air serta mudah dicuci jika kotor. Sumber bahan baku yang dapat berasal dari masing-masing supplier yang berbeda untuk setiap bahannya. Ketersediaan bahan baku untuk aluminium dan kain persediaan dipastikan selalu ada, sedang sintetis biasanya harus melakukan pre-order dengan deposit 30%. Pesaing yang menggunakan bahan baku yang sama ada Fabelio dan Woodlinks. Harga bahan baku kita bisa lihat di slide berikut tabel kebutuhan bahan baku, mesin dan material handling. Total kebutuhan bahan baku per unit produk adalah 3.099.000. Total biaya untuk mesin sebesar 140 juta dan material handling sebesar 39.240. Berikutnya ada tabel peralatan, jumlah keseluruhannya sebesar 44.710.000 dan kendaraan sebesar 350. Untuk utilitas terdapat ruang ganti, ruang loker, dan toilet. Dan utilitasnya terdapat PLN, telepon, PDAM, penerapan sistem pengamanan kebakaran dengan cara sistem pasif dan aktif, pencahayaan alami dengan memanfaatkan cahaya matahari, sedangkan buatan menggunakan lampu, sirkulasi udara produksi menggunakan bukaan sehingga ada perputaran sinyal dari luar, sedangkan untuk kantor produksi menggunakan pendingin udara. Selanjutnya ada lokasi pabrik dan infrastruktur. Lokasi kami berada di Cirebon yang memiliki karakteristik utama. Yang pertama, mudah mendapatkan bahan baku. Lingkungan sekitar merupakan pabrik usaha furniture rotan. Lokasi pabrik berada di daerah yang memiliki tenaga kerja yang terampil dalam industri furniture yang akan berpengaruh pada kelancaran proses. Selanjutnya terdapat layout pabrik dan tabel bangunan. Total biaya pada tabel bangunan sebesar 1.050 juta. Selanjutnya terdapat tabel biaya investasi dengan jumlah 1.490.891.000. Lalu terdapat penjabaran biaya produksi dengan total Rp58.099.000.
deskripsi pekerjaan yang pertama, untuk direktur utama tugasnya yaitu mengorganisasikan visi dan misi perusahaan secara keseluruhan dan menjadi koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola, sekaligus eksekutor dalam sebuah perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ada direktur keuangan yang bertugas untuk membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancang, bangun, dan implementasi manajemen administrasi, kepersonaliaan, keuangan, dan urusan umum ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Ketiga, direktur personalia bertugas untuk bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses rekrutmen karyawan baru, bertanggung jawab dalam hal pemberian bonus, promosi, seleksi, dan demosi pada karyawan jika diperlukan, membuat sistem yang efektif dan efisien, dan membuat kontrak kerja dengan karyawan serta memperbarui kontrak kerja jika diperlukan. Yang keempat, manajer produksi bertugas untuk melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, mengawasi proses produksi, menentukan standar kualitas kontrol, dan juga melakukan quality control untuk setiap barang. Yang keenam, ada manajer operasional yang bertugas untuk mengatur pengiriman, melakukan penghitungan jumlah stok, dan juga mengelola dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi perusahaan. Yang keenam, manajer keuangan bertugas untuk membuat laporan keuangan setiap bulan, menyusun anggaran kas mingguan, bulanan, dan tahunan, mencocokkan data penjualan dengan pemasukan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan, anggaran perusahaan, menganalisis keuangan, laporan pembiayaan perusahaan, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan. Yang ketujuh, manajer marketing bertugas untuk melakukan perencanaan strategi pemasaran, melakukan perencanaan analisis peluang pasar, merencanakan pengembangan jaringan pemasaran, merencanakan marketing research dengan mengikuti perkembangan pasar terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing dan juga bertanggung jawab terhadap hasil perolehan penjualan. Untuk setiap deskripsi pekerjaan membutuhkan sejumlah spesifikasi yang harus dipenuhi dalam mengisi setiap posisi pekerjaan dalam perusahaan. Yang pertama, untuk direktur keuangan, pendidikan minimal itu harus S1 dengan kompetensi minimal 1 tahun dalam bidangnya, menguasai dasar-dasar ilmu administrasi, kepersonaliaan, keuangan, urusan umum, komputer, dan pembukuan. Dapat membuat, menyusun, dan mengerjakan konsep serta kerangka kerja yang berhubungan dengan penjadwalan, aplikasi, pengawasan, dan pengembangan. Dan dapat mampu merencanakan, mengadakan, dan mengatur negosiasi dengan pihak-pihak lain, serta mampu dan aktif berbahasa Inggris. Kecekatan dan kecermatan itu dalam memprediksi dan mengestimasi variabel risiko dan peluang. Yang kedua, untuk direktur personalia, pendidikan formal minimal pendidikan S1 di bidang psikologi atau hukum manajemen dengan kompetensi memiliki pengalaman kerja di bidang personalia selama 5 tahun, memiliki jiwa pemimpinan yang baik, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik, memiliki business knowledge yang baik, dapat mengelola setiap perubahan yang terjadi di perusahaan secara selektif, memiliki kesehatan yang baik, dan juga menguasai materi manajemen sumber daya manusia. Untuk manajemen produksi diperlukan pendidikan formal pendidikan
minimal S1 dengan kompetensi berjiwa pemimpin, bisa berkomunikasi dengan baik, memiliki penguasaan yang luas, memahami dunia produksi, dapat dipercaya dan menjaga rahasia perusahaan, dan dapat bersikap adil, tegas, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk manajer operasional dibutuhkan dengan pendidikan minimal S1 dengan kompetensi bisa berkomunikasi dengan baik, mempunyai pemikiran strategis, dapat bersikap jujur dan bertanggung jawab, mempunyai jiwa pemimpin, dapat memecahkan masalah, konflik maupun situasi kritis dalam perusahaan dengan cepat dan tepat, dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, serta paham dan berpengalaman dalam bidang yang dibutuhkan. Untuk manajer keuangan, pendidikan formal minimal S1 untuk jurusan keuangan dan akuntansi, dan memiliki kompetensi seperti berjiwa pemimpin, dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, mengetahui dan memahami ilmu keuangan dan akuntansi serta implementasinya, memahami dunia keuangan, pendanaan, dan investasi, dapat dipercaya, memiliki integritas, dapat objektif dalam bekerja, yaitu bersikap adil, tidak memihak, jujur, dan tidak berprasangka, serta memiliki kompetensi dan profesional bekerja, dan juga bertanggung jawab, jujur, serta loyal terhadap perusahaan. Untuk manajer marketing, pendidikan formal minimal S1 jurusan pemasaran, dan memiliki kompetensi yaitu menguasai dasar-dasar ilmu pemasaran, penjualan, promosi, advertising, keuangan, komputer, dan pembukuan. Dapat membuat dan menyusun serta mengerjakan konsep dan juga kerangka kerja yang berhubungan dengan penjadwalan, pengawasan, dan pengembangan. Mampu aktif dalam berbahasa Inggris, berjiwa kepemimpinan, kecekatan, kecermatan, dan kreativitas, memiliki kemampuan menganalisa kerja pemasaran, penjualan, dan promosi dengan baik dalam kerangka pengawasan dan pelaksanaan tugas, serta mempunyai pengalaman di bidang marketing. Untuk selanjutnya, terlampir tabel yang memuat data informasi terkait perencanaan dan pelatihan SDM berdasarkan tingkat jabatan maupun tingkat pendidikan. Dan di bawahnya juga terdapat perencanaan, pelatihan, atau pengembangan yang akan diikuti oleh sejumlah staf atau posisi pekerjaan dalam perusahaan untuk meningkatkan kemampuan kinerja dalam perusahaan untuk setiap karyawan. Selanjutnya, terlampir data yang memuat informasi tentang sistem kompensasi dan benefit. Untuk sistem benefit dan kompensasi, benefit yang diberikan untuk setiap posisi diberikan berbeda sesuai dengan jabatannya. Jabatan direktur adalah jabatan yang tertinggi untuk penerima kompensasi, yakni berkisar antara 25 juta sampai 30 juta. Dan untuk setiap posisi pekerjaan, baik direktur, umum, dan staf mendapat benefit yaitu transport, makan, dan insentif. Di sebelahnya terdapat perkiraan biaya SDM yang diperkirakan akan dikeluarkan selama kegiatan yang berkaitan dengan SDM, dimulai dari biaya perekrutan, penggajian, pemberian tunjangan, biaya pelatihan, sampai biaya pengembangan.
Ada aspek hukum, ada informasi perusahaan. Nama dan kedudukan perusahaan adalah PT Ratani Indonesia, di mana gudang bahan baku tempat produksi berada di Cirebon, kantor workshop dan offline store berada di Kemang Timur, Jakarta Selatan. Visi dari perusahaan adalah menjadi perusahaan yang menyediakan beragam furniture outdoor dan indoor berkualitas tinggi dengan harga terbaik, yang membuat setiap keluarga dapat menemukan kebahagiaan di dalam rumah. Misi dari perusahaan adalah merancang sebuah produk yang tahan lama serta dapat digunakan di segala cuaca, memenuhi kebutuhan industri dengan harga, kualitas, dan supply yang berdaya saing tinggi dengan melalui pengelolaan yang profesional untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan pelanggan. Meningkatkan kebutuhan pelanggan dengan furniture yang berkualitas terbaik. Menjalin kemitraan kerjasama dengan supplier agar saling menguntungkan. Tujuan dari perusahaan adalah menjadi perusahaan yang handal dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan furniture yang berkualitas serta harga terbaik, menjadi perusahaan yang terbaik dalam bidang industri furniture. Berikut adalah susunan pengurus modal perusahaan. Penjabaran biaya, ada tanah dan pematangan tanah dengan jumlah 510.780.000, bangunan dan pekerjaan sipil lainnya 612.565.000, mesin dan peralatan 275.546.000, biaya pendahuluan 92 juta. Jumlah total dari keseluruhan adalah 1.490.891.000. Dengan modal perusahaan dana pribadi 894.534.600, dana pinjaman 596.355.400, dengan total 1.490.891.000. Susunan pemegang saham dan rapat RUPS. Muhammad Rizky Ramadan dengan saham 30%, Meiling dengan saham 30%, Noval Rama dengan saham 20%, Luciana dengan saham 20%. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT adalah organ atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar. RUPS dilakukan di tempat perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar. Hak dan kewajiban direksi. Hak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan tentunya dengan pembatasan sesuai yang tertera dalam anggaran dasar. Kewajibannya, melakukan pendaftaran akta pendirian ataupun perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap, mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari para pemegang saham, menjalankan tugas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dengan itikat baik, menyampaikan laporan tahunan terkait perseroan, menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan sebuah keputusan. Di sini ada penggunaan kredit. Tujuan penggunaan kredit adalah perusahaan furniture kami yang pertama, untuk modal kerja yang membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara lebih kecil daripada arus kas keluar. Dan yang kedua, untuk kredit investasi untuk membeli barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan. Berikut adalah plafon kredit Bank Mandiri dengan plafon maksimum sebesar 10 juta rupiah dengan masa cicilan 1 tahun beserta bunga sebesar 10% dari plafon permohonan. Kami sangat optimis dapat mengembalikan pinjaman kredit modal kerja dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah perhitungan agunan dan perkiraan total pembayaran kredit modal kerja. Dan berikutnya adalah legalitas hukum yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan
dalam perizinan usaha furniture PT Ratani Indonesia. Di sini ada penggunaan kredit. Tujuan penggunaan kredit adalah perusahaan furniture kami yang pertama untuk modal kerja yang membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara lebih kecil daripada arus kas keluar. Dan yang kedua untuk kredit investasi untuk membeli barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan. Aspek ekonomi, sosial, politik. Yang pertama, aspek ekonomi. Setelah didirikan perusahaan showroom furnitur menimbulkan dampak positif dan baik bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan perusahaan showroom furnitur, seperti yang pertama memberikan sebuah kesempatan kerja bagi masyarakat, yang kedua menggunakan sumber daya lokal, yang ketiga menghasilkan dan menghemat devisa, yang keempat diharapkan menumbuhkan industri lain, yang kelima peluang bisnis di luar negeri cukup tinggi karena mereka menyukai furnitur untuk menghiasi interior apartemen dan rumah mereka. Namun tak jarang dalam mendirikan showroom furnitur mengalami sejumlah kendala dan hambatan antara lain. Pertama, masih membuat terbatasnya pemasok atau supplier rotan sintetis di Indonesia. Yang kedua, produktivitas rendah. Yang ketiga, rendahnya perdagangan luar negeri. Aspek sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan dari pendirian showroom furnitur terhadap lingkungan sekitar diantaranya. Yang pertama, adanya tercipta lapangan kerja. Yang kedua, perubahan tingkat pengetahuan dan perilaku kehidupan pada masyarakat sekitar. Yang ketiga, meningkatkan mutu hidup para pekerja dengan memberi bayaran gaji, benefit lain yang sesuai dengan porsi pekerjaan mereka. Yang keempat, apabila perusahaan dalam kondisi keuangan yang stabil, maka perusahaan akan mengadakan kegiatan bakti sosial. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pelatihan seperti workshop singkat. Yang keenam, dengan adanya penggunaan bahan baku rotan singkat, maka hal ini berdampak positif pada lingkungan alam seperti tetap lestarinya ketersediaan pohon rotan di alam. Aspek politik. Kabar baik dari aspek politik, yang pertama, pemerintah menggodok insentif untuk mengeksportir produk kayu dan furnitur. Yang kedua, ada penghapusan PPN. Penghapusan PPN untuk menjual kayu dan furnitur adalah langkah yang ditempuh setelah mendapat keluhan dari para. Yang ketiga, ada APRI atau Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia menilai bahwa industri rotan sintetis dapat menjadi solusi bagi para pengusaha rotan yang menangani masalah ketersediaan bahan baku rotan asli. Kabar buruk dari aspek politik yaitu dengan adanya pengenaan pajak berdampak pada naik furnitur sehingga agak mahal dari harga sebenarnya karena untuk menanggung biaya pajak. Aspek resiko pada aspek SDM. Yang pertama, resiko pada para top eksekutif dan pekerja inti. Cara mengurangi dan menghindari resiko yaitu top eksekutif yang memiliki jiwa kepemimpinan, pengetahuan luas, berkomunikasi dengan baik, lalu dapat objektif dalam bekerja, yaitu bersikap pada pihak, jujur dan tidak berprasangka. Yang kedua, resiko pada karyawan. Cara mengurangi dan menghindari resiko yaitu merekrut tenaga kerja sesuai kualifikasi perusahaan, lalu mengadakan pelatihan untuk tenaga kerja. Yang ketiga, resiko pada hubungan industri dan perselisihan di antara menghindari risiko tersebut yaitu tata kelola perusahaan baik. Kelengkapan dokumen adalah kunci. Yang keempat, ada risiko stres dan kesehatan yang buruk. Cara menghindari risiko yaitu menciptakan suasana kerja yang nyaman, lalu membuat lingkungan kerja yang layak dan bersih, memberi reward, pujian dan kompensasi yang layak. Yang kelima, ada risiko bila tidak beretika. Cara menghindari risiko tersebut, peran pihak manajemen dalam mempertahankan iklim beretika. Lalu perkembangan etika. Yang terakhir, membuat keputusan dan beretika. Peran pihak manajemen dalam mempertahankan iklim etika. Mereka harus membatasi peluang dan godaan untuk melakukan perilaku tindak beretika dalam perusahaan. Lalu yang kedua, perkembangan etika.
Teori tahapan perilaku menyatakan bahwa kita melalui tahap revolusi mental sebelum sampai pada tingkat berpikir secara beretika. Lalu yang ketiga, membuat keputusan yang beretika. Setiap keputusan yang beretika memiliki resiko dan manfaat. Contohnya mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer baru dalam sebuah perusahaan dapat beberapa karyawan kehilangan pekerjaannya, sementara yang lain dapat menikmati manfaat dan perbaikan kondisi kerjanya. Kedua, ada resiko pemasaran. Resiko pada aspek pemasaran. Yang pertama, masalah kebijakan pemerintah. Yang kedua, masalah perubahan permintaan pasar. Yang ketiga, masalah perang harga. Yang keempat, pemalsuan. Yang kelima, performa produk yang rendah. Yang keenam, promosi yang kurang baik. Yang ketujuh, masalah merek. 8, masalah pengembangan produk. Yang kesembilan, ada risiko keuangan. Risiko pada aspek keuangan. Yang pertama, hutang. Lalu yang kedua, ada risiko pinjaman yang berlebihan. Cara menanggulangi, mengurangi atau menghindari risiko yaitu merespon harga pasar dengan benar, tidak terburu-buru melakukan manajemen usaha, lalu mendapatkan kepercayaan dari pihak bank dengan memastikan perusahaan mampu membayar pinjaman yang ada dalam jangka waktu yang kecil serta singkat sehingga bank memiliki kepercayaan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang stabil. Yang ketiga, biaya produksi yang berlebihan. Yang keempat, biaya overhead yang tinggi. Yang ke poin keempat, resiko teknis. Resiko pada teknis dan produksi. Yang pertama, masalah pemasok. Yang kedua, masalah kualitas. Yang ketiga, berkurangnya daya. Lalu poin kelima, resiko sistem informasi. Resiko pada aspek sistem informasi. Yang pertama, berapa nilai data di dalam komputer. Yang kedua, risiko komputerisasi. Aspek AMDA, PT Ratani memiliki pabrik yang berada di daerah Cirebon. Hal ini dikarenakan tempat tersebut dekat dengan sumber daya yang kami butuhkan dalam menjalankan usaha. Dan dalam menjalankan usaha, kami menyadari dampak yang akan timbul secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat serta lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perindustrian, di mana kegiatan industri diharapkan dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. PT Ratani akan sangat memperhatikan dampak bagi lingkungan, maka dari itu setiap material seperti sisa ratan sintetis dan aluminium yang tersisa, serta cushion akan disimpan untuk keperluan servis atau keuntungan bisnis furniture ratan sintetis. Yang pertama, bagi pemilik usaha. Ratan sintetis memiliki banyak keunggulan daripada ratan alami. Selain itu, ratan sintetis juga memiliki tekstur yang lebih lentur sehingga mudah bagi pekerja untuk membentuk rotan menjadi furniture. Harga rotan sintetis juga terbilang murah dan terjangkau. Yang kedua, seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa setiap sisa dari material akan disimpan untuk keperluan servis. Lalu untuk limbah cair yang kami hasilkan akan dibuang ke saluran pembuangan khusus limbah yang letaknya jauh dari sumber mata air masyarakat dan tanah sehingga tidak menyebabkan pencemaran air dan tanah sekitar pabrik. Hal ini juga didukung dengan pengelolaan limbah yang kami lakukan prosedur. Yang ketiga, masyarakat sekitar industri. Dalam menjalankan bisnis ini juga menimbulkan keuntungan bagi masyarakat sekitar karena lingkungan di mana mereka tinggal tidak terdampak limbah pabrik akibat proses produksi. Mesin yang kami gunakan juga mengeluarkan suara yang halus dan tidak terlalu berisik sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terganggu akan kebisingan suara dari ke kami sehingga tidak menimbulkan polusi suara. Dan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar industri. Yang pertama, pada aspek keuangan terdapat lampiran laporan keuangan PT Ratani Indonesia. Yang pertama itu ada kebutuhan dana yang diperkirakan akan dikeluarkan perusahaan untuk membangun suatu bisnis furnitur Ratani Indonesia. Yang kedua ada sumber dana, biaya modal dan unsur pinjaman yang akan diperkirakan dibayarkan selama 2 tahun. Selanjutnya ada terminal value yang perhitungannya dengan cara jumlah setiap aset dibagikan dengan umur teknis masing-masing aspek. Kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai angka dari penyusutan per tahun. Dan setelah itu dikalikan dengan 5
yang kemudian hasilnya akan dikurangkan dengan jumlah per aset tadi, dan hasil tersebut akan dijadikan sebagai angka dari nilai sisa pada akhir tahun kelima, dan setelah itu dijumlahkan, maka angka tersebut akan menjadi terminal value. Selanjutnya ada perkiraan rugi laba. Rugi laba untuk cash flow-nya mengalami kenaikan tiap tahunnya. Selanjutnya ada penilaian investasi. Yang pertama itu ada payback period. Payback period di sini itu 1 tahun 3 bulan, yang berarti investasi dinilai layak karena payback period tidak terlalu memakan waktu yang lama, sehingga perusahaan mampu mengalihkan fokusnya untuk mengembangkan atau memperbanyak keuntungan yang bisa didapat oleh perusahaan. Selanjutnya ada present value. Present value pada tahun awal lebih kecil daripada NPV selanjutnya. Hal ini berarti investasi dinilai mendatangkan keuntungan sehingga dinilai layak untuk diimplementasikan. Selanjutnya ada IRR. IRR di sini hasilnya 55%, sedangkan tingkat bunga yang diterapkan itu 13% dan 20%, yang berarti nilai IRR lebih besar daripada tingkat bunga. Dan persyaratan IRR dinilai layak ketika nilai IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang diterapkan, yang berarti investasi tersebut layak untuk diimplementasikan karena IRR yaitu 55% lebih besar daripada tingkat bunga yang diterapkan, yaitu sebesar 13%. Selanjutnya ada PI. PI ini maksudnya Profitability Index. Apabila investasi dinilai layak, itu persyaratannya nilai PI harus di atas 1. Dan di sini terlihat bahwa PI yang dihasilkan di atas 1, yakni 7,397, yang berarti investasi dinilai layak untuk diimplementasikan dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.